Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلال كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحميد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله.
Mustafa menyampaikan tausiah. Yang kedua, kami mengucapkan pula jazakumullahu khairan katsiran atas penyampaian infak subuh yang diadakan pada subuh ini. Yang ketiga, setelah kultum subuh ini akan tadarus Bapak dan Ibu. Semoga Allah memberi kemudahan dan keberkahan dalam ibadah yang Bapak Ibu laksanakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ke-20 Ramadan ini. Kita bisa silaturahim kembali, bisa melaksanakan berjamaah subuh dengan lancar dan baik. Mudah-mudahan semua jamaah Al-Falah mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innaka adzabi lasyadid. Inna adzabi lasyadid. Ingatlah tatkala Rabb, jika kalian bersyukur, niscaya akan kutambah nikmat pada kalian, dan jika kalian mengingkari, maka azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Hadirin jamaah Al-Falah yang insya Allah muliakan. Bahagia itu sederhana. Marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Banyak sekali nikmat yang Allah sudah berikan. Nikmat kita hidup, nikmat kita bernapas, bahkan nikmat sehat tubuh kita untuk menggerakkan, untuk pergi ke Masjid Al-Falah ini. Tidak mudah. Subuh-subuh ataupun pagi, kita bangun pagi setelah sahur, setelah imsak, untuk menggerakkan kaki kita pergi ke Al-Falah ini. Salah satunya karena memang kita bersyukur Allah masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita bersyukur dengan jamaah Falah ini, bersyukur kita tinggal di pesona Puri Dago dan sekitarnya. Bersyukur juga kita mempunyai pengurus DKM yang insya Allah sampai saat ini yang saya rasakan khususnya sangat memberikan masukan-masukan informasi dari para ustadz, dari para sesepuh, dari para rekan-rekan jamaah semua. Bersyukur air mengalir ke rumah-rumah kita di pesona di Puri Dago. Kebetulan saya masuk di grup pesona dan masuk juga di grup Puri Dago karena ibu saya di Puri Dago. Kami sadar betul betapa berat tugas seorang pengurus, ketua RT, bendahara di kedua komplek yang tiap hari di dalam grup itu selalu menagih kaitannya dengan uang iuran. Yang kemarin juga Pak RT memberikan informasi. Bapak Ibu bayangkan jika pengurus RT, pengurus kompleknya Pasik, seperti apa nanti komplek, hubungan antar warga, hubungan antar jamaah, dan melalui Masjid Al-Falah ini dipersatukan. Ini adalah nikmat syukur yang menurut saya adalah sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, namun itulah Allah menggerakkan dengan caranya sendiri. Pengalaman saya pribadi ketika air macet, mungkin juga ini relate dengan Bapak Ibu di Puri maupun di Pesona, karena beberapa jamaah di sini juga menjadi pelanggan setia air komplek, Pak Ustadz. Hal itu menjadi memang persoalan. Bersyukurnya apa? Kita bersyukur punya Masjid Al-Falah, dan pengalaman saya mengalami mandi di Masjid Al-Falah karena air sendiri rumah, karena seret ataupun ada gangguan. Oleh karena itu kita harapkan mudah-mudahan Masjid Al-Falah ini bisa menjadikan sumber inspirasi, sumber ketenangan batin dari Bapak Ibu yang sama-sama kita belajar
agama, sama-sama kita belajar ilmu, sama-sama kita belajar untuk memperbaiki ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita sama-sama mengajak kepada kebaikan. Bapak Ibu yang kami hormati dan tentunya Allah muliakan, banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan itu harus didapatkan dengan harta melimpah, jabatan yang tinggi, kesuksesan yang besar. Padahal sebenarnya dalam Islam terletak justru pada hal-hal sederhana yang sering kita lupakan. Di antaranya yang pertama itu adalah dengan bahagia, dengan bersyukur. Seperti ayat yang sudah diucapkan tadi atau dikatakan la in syakartum la azidannakum, bahwa sesungguhnya dengan bersyukur hati kita menjadi tenang. Apapun persoalan hidup, kenaikan harga, inflasi, apalagi sekarang era globalisasi dan lain-lain, kita akan selalu bersyukur, akan selalu melihat bahwa sebetulnya Allah cukupkan dengan apa yang memang menjadi kemampuan kita. Yang kedua adalah bahagia dengan saling berbuat kebaikan. Seringkali kita berpikir bahwa kebahagiaan hanya didapat dengan menerima sesuatu, padahal justru memberi dan kita merasakan kebahagiaan yang lebih mendalam. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Tentunya jamaah sekalian, kami atau saya juga banyak mendapatkan hal-hal baik di Masjid Al-Falah ini. Tidak dipungkiri ketika kegalauan pekerjaan, lalu juga tekanan pimpinan, tekanan ekonomi dan lain-lain. Mudah-mudahan ketika masuk Al-Falah hati menjadi tenang, karena memang banyak jamaah di sini yang memberikan ilmu-ilmu, memberikan masukan. Salah satunya di bulan Ramadan itu tentunya banyak sekali kegiatan yang memang kita bisa lakukan, sedekah subuh, ngaji tadarus Quran, termasuk juga yang kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu bahagia dengan istiqomah menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa taala, dengan kita tetap diteguhkan hati, semoga tetap selalu ada di jalannya. Hati yang gelisah seringkali berasal dari jauhnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seringkali hati kita merasa kosong meskipun sudah memiliki banyak hal dalam hidup, karena kebahagiaan sejatinya sebetulnya didapatkan ketika kita dekat dengan Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ketika rajin kita beribadah membaca Al-Quran, ketika kita memperbanyak doa, hati kita akan lebih tenang. Masalah yang kita hadapi pun akan ringan, dengan tentunya kita yakin bahwa Allah akan bersama kita. Ketika kita merasakan ketenangan batin dari ibadah, kita akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari dunia, melainkan dari hubungan dekat dengan Allah. Di bulan Ramadan ini, mari kita latih diri kita untuk lebih bersyukur, lebih peduli terhadap sesama, dan lebih dekat dengan Allah. Insya Allah dengan melakukan hal-hal yang sederhana, kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Para hadirin jamaah Al-Falah sekalian, terkadang setelah perjalanan yang lelah dan sebagian harapan mungkin telah patah, pada akhirnya yang kita rindukan adalah kedamaian yang menghangatkan, kebersamaan yang menguatkan, dan kesederhanaan yang menyadarkan bahwa ada banyak sisi yang kita lewatkan. Di Masjid Al-Falah ini, semoga kita selalu menguatkan satu sama lain dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia itu sederhana, dengan bersyukur apa yang kita miliki, bukan dengan apa yang orang lain miliki. Sesekali melihat ke belakang tidak apa-apa, untuk melihat apa yang sudah terjadi dan apa yang kita lewati, menjadi lebih bersyukur atas apa yang sudah didapat, memandang kehidupan dari sisi yang berbeda, serta menghargai kehadiran siapapun di sekitar kita. Para hadirin jamaah Al-Falah yang Allah muliakan, tidaklah Allah mempercepat dan tidaklah Allah memperlambat, tapi insya Allah Allah akan memberi di waktu yang tepat. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita kebahagiaan dengan selalu bersyukur atas ketetapannya, dan semoga jamaah Al-Falah selalu diberikan ridhonya. Bil taufiq hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa?